Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi belajar bersama Bu Suci. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dahulu ya, agar belajar hari ini berjalan dengan lancar dan mudah dipahami. Anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Ayo anak-anak, di sini Bu Suci punya gambar. Coba kalian amati ya gambar tersebut. Nah, gambar tersebut menceritakan kisah Siti, Dayu, dan Edo selama di perjalanan. Siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi batuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Lalu Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup nafas. Nah, anak-anak, berdasarkan cerita tersebut, coba anak-anak jawab pertanyaan berikut ya. Nah, yang pertama, mengapa Dayu batuk-batuk? Kemudian yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Ayo coba kalian jawab kedua pertanyaan tersebut ya. Ya, benar anak-anak. Nah, dari kedua pertanyaan tersebut dapat kita jawab. Nah, yang pertama, Dayu batuk-batuk karena menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Yang kedua, kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang karena udara di bawah pohon rindang terasa segar. Nah, anak-anak, asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor ini menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, kira-kira apa saja ya yang menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan? Yuk langsung saja kita simak materinya bersama-sama. Anak-anak, faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan yang pertama adalah faktor fisik. Nah, faktor fisik ini adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi yang terlahir dini atau disebut dengan prematur. Organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua, faktor penyakit. Nah, faktor penyakit ini banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Anak-anak, salah satu faktor penyebab gangguan pernafasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernafasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21-27 September 2015 yang berjudul Kul Desak Lantaran Jerbu.
Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut, jalanan lenggang, dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Mohadan kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya. Di kota Bukit Tinggi, apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan, sehingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Ahwa milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau disebut dengan NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu, partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernafasan akut atau disebut dengan ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Nah, anak-anak, dari bacaan Kuldosa lantaran jerebu di atas dapat dibuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, di sini ada beberapa contoh pertanyaan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Dari contoh tabel pertanyaan yang Bu Suci contohkan tadi, anak-anak bisa kembangkan lagi ya dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Nah, anak-anak bisa membuat pertanyaan dari kata tanya tersebut beserta jawabannya. Nah, kerjakan di buku tulis temamu ya. Bisa ya anak-anak? Bagaimana anak-anak, sudah paham? Hari ini kita sudah belajar tentang faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pernafasan, serta anak-anak berlatih membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, dari belajar hari ini, anak-anak jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya ya. Dan anak-anak harus selalu semangat. Meski masih belajar di rumah, anak-anak tetap semangat ya. Nah, apabila anak-anak ada kesulitan dan ada yang belum dipahami, anak-anak boleh tanyakan kepada Bu Suci, atau anak-anak boleh bertanya di kolom komentar ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Bu Suci akhiri. Sampai jumpa anak-anak di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.